Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara. Setiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasan terhadap sumber daya alam. Maka untuk mencukupi kebutuhannya, mereka melakukan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa dalam bentuk aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan dapat dilakukan antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Masing-masing daerah memiliki faktor produksi yang berbeda, terutama faktor produksi alam. Ada daerah yang subur sehingga memungkinkan untuk memproduksi sayur mayur lebih banyak dan dapat menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan daerah yang kurang subur. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Ada daerah yang kaya akan buah-buahan, contohnya buah durian, sehingga harga durian lebih murah dari daerah lain yang hanya memiliki sedikit pohon durian. Apa saja manfaat perdagangan antar pulau? Manfaat perdagangan antar pulau: pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. Dan 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara meliputi perpindahan barang dan jasa dari negara satu ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Untuk mendorong ekspor, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Dan 4. Meningkatkan promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor baik dari dalam atau dari luar negeri. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Menurut Bapak Sadono Sukirno, manfaat perdagangan antar negara antara lain memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern.
Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang dan jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang dan jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangannya. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.